Wow, episode 3 meski durasi lebih pendek dari episode sebelumnya hanya 41 menit saja, tapi adegan kejutan semakin intens. Series ini menjanjikan cerita yang tidak bertele-tele dan hanya tersisa 3 episode lagi untuk kedepannya. Dengan konsep cerita yang diusung, ceritanya jelas rumit dan bisa saja dibuat 3 seasons. Namun Marvel Studio tampaknya ingin kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Di episode 3 ini, akhirnya kita melihat kecocokan antara grafik dan juga karakter satu ini. Pasti kalian penasaran seperti apa grafik nantinya. Kemudian, di akhir episode 3, Gaia harus ditembak mati oleh grafik. Apakah Gaia benar-benar mati di episode 3 ini? Untuk menjawab semua pertanyaan kalian, ayo langsung saja kita bahas satu persatu apa saja yang sudah terjadi dan penjelasan dari momen mengejutkan itu. So, sekarang langsung saja kita bahas Secret Invasion episode 3, Breakdown. Episode 3 diberi judul dengan Betrayed atau Dikhianati. Dibuka dengan adegan grafik dan kelompoknya yang makin gencar melancarkan rencana lamanya untuk merebut bumi dari manusia. Kali ini, grafik mengundang para Dewan Skrull untuk bersedia bekerja sama, dan grafik mengajak mereka untuk melihat mesin yang mampu memberikan kekuatan ke tubuh Skrull dan membuat mereka memiliki kekuatan selevel Avengers. Untuk pertama kalinya di series ini, grafik menyebutkan nama Super Skrull. Dan ini sekaligus meresmikan kedatangan Super Skrull di Marvel Cinematic Universe. Meskipun ceritanya diimprovisasi, namun sebenarnya hampir sama dengan yang ada di dalam komiknya. Grafik dengan ilmuannya mampu membentuk spesies Skrull baru yang dibekali dengan kekuatan sesuai dengan DNA yang mereka dapatkan. Sejauh ini, DNA yang berhasil diambil adalah DNA milik Groot, Gold Obsidian, Force Beast, dan juga Extremis Project dari Iron Man yang ketiga. Kalau di dalam komiknya, Super Skrull menirukan kekuatan Fantastic Four, maka di series Secret Invasion ini karena Fantastic Four belum muncul, maka diubah menjadi Super Skrull menyerap 4 kekuatan dari karakter kuat di MCU. Namun, kalau diperhatikan keempat kekuatan ini hampir mirip dengan kekuatan dari Fantastic Four, di mana grafik bisa memelar layaknya kekuatan dari Mr. Fantastic dengan DNA milik Groot. Kemudian grafik bisa mengeluarkan api layaknya Human Torch dengan Project Extremis. Selanjutnya, grafik bisa memiliki kekuatan Frost Beast dengan unsur warnanya yang sedikit mirip dengan Suistrom. Dan yang terakhir, grafik bisa memiliki kekuatan batu dari DNA Gold Obsidian seperti kekuatan dari The Thing. Intinya, Marvel saat ini sedang berimprovisasi karena absennya Fantastic Four. Atau ada teori lain, 4 DNA ini bisa saja menjadi cikal bakal lahirnya Fantastic Four versi MCU. Dulu, jauh sebelum ada kabar project series Secret Invasion, kami sempat melihat ada fan art dari Dr. Doom bersama pria berpakaian hitam dan rambut pendek yang perawakannya sangat mirip dengan grafik. Jadi jelas sejauh ini makin banyak teori liar kita tentang kelanjutan kisah grafik ke depannya. Ada kemungkinan grafik akan memiliki hubungan dengan Dr. Doom. Namun ya sekali lagi ini masih teori yang kebenarannya masih sedikit tertunda. Di adegan selanjutnya kita melihat kembali pertemuan antara Farah dan juga Nick Fury. Nick Fury sadar bahwa dia menjalin hubungan dengan Skrull. Farah adalah bagian dari divisi S.H.I.E.L.D. serta mata-mata untuk Nick Fury di bumi selagi ia pergi mencari rumah baru untuk Skrull bersama dengan Captain Marvel. Jadi jelas sekarang permasalahan utama di series ini ada pada Farah, Nick Fury, dan juga grafik. Saat itu, grafik diserahkan ke Nick Fury karena orang tuanya meninggal dalam serangan Kree. Namun kita masih sangat curiga, jangan-jangan ada hubungan tertentu antara Farah dan juga grafik yang menjurus ke satu darah. Namun sekarang mari kita kembali lagi ke sosok Skrull Farah, istri dari Nick Fury ini. Mengingat hubungannya dengan Nick Fury yang sangat dekat dan dia tahu apa rencana Nick Fury, maka orang yang paling Daily Screen curigai sebagai bos dari semua Skrull justru adalah Farah ini guys. Sosok grafik yang hadir dari awal episode ini hanyalah tipuan belaka, dan grafik hanyalah seorang jenderal yang mengikuti perintah dari ratunya. Jadi sudah bisa kita endus, Farah kemungkinan besar adalah karakter Ferenke. Ferenke adalah Ratu Skrull yang merupakan antagonis utama di dalam komik Secret Invasion. Selain dengan gerak-geriknya yang mencurigakan, muncul di pertengahan episode dan juga yang lainnya, yang paling membuat kita yakin adalah Farah lah yang mengenalkan grafik remaja ke Nick Fury. Di awal episode 3 kita juga melihat grafik sudah memiliki kekuatan super dari Extremis yang digunakan oleh Aldrich Killian dan pengikutnya untuk melawan Iron Man. Extremis adalah bentuk mutasi genetik yang dieksplorasi di Iron Man yang ketiga oleh AIM. Di mana dengan Extremis ini dapat memberikan tentara kekuatan berbasis api yang memungkinkan mereka untuk beregenerasi dari cedera dan menjadi lebih kuat lagi. Jadi dari adegan ini kita tahu bahwa grafik sudah menjadi Super Skrull yang memiliki berbagai kekuatan.
Menariknya, berbagai kekuatan yang dilihat Gaia di lab itu tampaknya kekuatan terbaik yang digunakan untuk bisa berhadapan dengan Avengers. Selanjutnya ketika Talos dan juga Nick Fury dalam misi mencegah bom nuklir meluncur, mereka menembus rumah jenderal yang punya wewenang atas bom nuklir itu yang sudah disusup oleh Skrull. Menariknya di momen ini Talos sempat tertangkap dan ternyata Nick Fury tidak terkecoh dengan tipuan Skrull Bob yang menirukan suara dari Talos. Semua itu berkat panggilan akrab Talos dan juga Nick Fury, di mana Nick Fury mengatakan bahwa tidak ada yang memanggilnya dengan nama Nick. Nah, dialog ini bukan hanya sekedar memperlihatkan kecerdikan dari Nick Fury saja, tapi juga untuk menentukan siapa yang dihadapi oleh Nick Fury untuk kedepannya. Jika ada kenalannya yang memanggilnya dengan sebutan Nick, maka Nick Fury tahu kalau itu adalah Skrulls. Untung saja saat Nick Fury bertemu dengan Rhodey, panggilan akrab Fury selalu dilontarkan. Right now, Fury. Yang menandakan kalau Rhodey ini bukanlah Skrull seperti yang sudah banyak orang teorikan selama ini. Tapi yang semakin menarik adalah pernyataan kita tentang Rhodey bukanlah Skrull masih sangat bisa untuk dibantah. Di ending episode 3, kita melihat gerak-gerik yang sangat aneh dari Farah yang ternyata bekerja untuk Gravik. Di ujung teleponnya ada suara pria yang mirip sekali seperti suara dari Rhodey. Jadi, yang membuat kita penasaran adalah ada hubungan apa Rhodey dengan Farah dan juga Gravik? Pertanyaan yang paling kuat adalah apakah Rhodey juga seorang Skrull? Atau justru Rhodey bukanlah Skrull tapi sedang tertipu dengan jebakan dari Skrull? Jadi sekarang ada dua dugaan tentang Rhodey ini guys. Yang pertama, dia bukanlah Skrull karena terus menyebutkan panggilan Fury ketika berbincang dengan Nick Fury. Atau kemungkinan kedua adalah justru Rhodey ini adalah Skrull yang berusaha meyakinkan Nick Fury bahwa dia bukanlah Skrull dengan sengaja mengucapkan kata Fury berulang kali. Namun sekarang mari kita balik lagi ke dialog Nick Fury ke Farah di awal episode 3. Fury di sana sempat mengatakan kepada Farah, "Kemana saja dan menjadi apa kamu selama aku hilang dari jentikan jari Thanos?" Dari pertanyaan itu saja, kita bisa menarik kesimpulan kalau Nick Fury saat ini sudah curiga dengan Farah ini guys. Dan Fury mengulur-ngulur waktu untuk melihat apa yang dilakukan oleh Farah bersama dengan Gravik. Ditambah lagi di dalam trailernya ada sebuah dialog di mana Nick Fury mengatakan bahwa masalah di Secret Invasion ini adalah masalah yang sangat personal dan hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Jadi jelas sekarang awal mula masalah ini tentu ada di istri Nick Fury yang dibantu oleh Gravik. Dan yang terakhir mari kita bahas kematian dari Gaia. Benarkah Gaia meninggal secepat itu? Selain sosoknya yang sangat penting di Secret Invasion, tapi juga artis yang memerankannya juga tidak kalah terkenalnya. Apalagi ada salah satu karakter penting juga yaitu Marihil sudah dibuat meninggal di awal episode yang membuat penonton sangat kecewa. Tidak mungkin Marvel membunuh karakter utama untuk kedua kalinya, jadi jelas kita sangat yakin kalau Gaia masih hidup di episode 4 nanti. Teori kita, Gaia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Gravik. Gaia kemudian masuk ke mesin Super Skrull lalu mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan Gaia kemungkinan berasal dari DNA Frost Beast dan bisa menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Di ending episode 3 Secret Invasion, kemungkinan Gaia sedang memanipulasi Gravik dan berpura-pura meninggal. Padahal setelah ditinggal Gravik dan yakin bahwa Gaia sudah meninggal, tiba-tiba Gaia berdiri lagi dan kemudian ia bergabung dengan Nick Fury dan juga Talos. Bagaimana menurut kalian? Dari trailernya kita juga sempat melihat Gaia di scene-scene yang berbeda yang menandakan kalau dia masih hidup untuk petualangan Secret Invasion sampai ke episode 6 nanti. Tampaknya pelarian dari Gaia ini sudah dimanipulasi oleh Gaia itu sendiri, sehingga ia bisa mempersiapkan strategi untuk meyakinkan Gravik kalau dia sudah meninggal. Dengan begitu, Gaia bebas dari pengawasan Gravik terus-menerus dan ia siap menghentikan langkah dari Gravik secara diam-diam. Gaia akan menjadi kunci gagalnya usaha Gravik di akhir episode 6 nanti. Oke guys, itulah breakdown singkat dan juga menarik kita terkait apa saja yang terjadi di episode 3 Secret Invasion. Sejauh ini, apa yang paling membuat kalian excited untuk series ini? Atau kalau kalian punya teori menarik, jangan lupa tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.